Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah, masih di ayat ke-279. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Jika kalian tidak melakukan, artinya kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kalian bertaubat, maka kalian boleh untuk kalian, yaitu ru'usu amwalikum, ru'usul amwal, modalnya. Adapun kelebihannya tidak boleh. La tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalian tidak menzalimi dan pula tidak dizalimi. Dan sudah kita kemarin ambil faidah sampai 4 ya. Sekarang kita masuk ke faidah yang kelima, wa minha annahu la yajuzu akhdhu ma zada ala ra'sil mal min ar-riba li ayyi gharadin kan. Di antara faidah ayat ini, tidak boleh mengambil melebihi modal harta kita. Karena kelebihannya itu adalah riba. Artinya terkadang kan kalau kita menabung kemudian ada bunga-bunganya itulah, maka uang yang sifatnya modal uang kita memang itu boleh, tapi melebihi dari itu yang merupakan bunganya, maka itu tidak boleh diambil. Li ayyi gharadin kana, untuk tujuan apapun, kata beliau. Sawa'un akhadahu liyatasaddaq bih aw liyasrifahu fi wujuhil bir takhallusan min aw li ghairi dzalik. Baik itu mau disedekahkan kata beliau, atau dibagikan untuk kebaikan ataupun untuk tujuan yang lainnya. Kenapa kata beliau? Li'anna Allah amara bitarkihi, karena Allah menyuruh untuk meninggalkan sama sekali. Walau kana huna tariq yumkin sarfuhu fihi labayyanahu Allah azza wa jalla. Kalau ada diperbolehkan untuk mempergunakan riba itu, tentu Allah akan menjelaskannya, kata beliau. Ini sudah pernah kita sebutkan, Pak, tentang masalah uang riba itu apakah boleh digunakan atau tidak. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat Syekh Jibrin mengatakan boleh untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Demikian pula untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan untuk kaum muslimin. Hujah beliau yaitu dikiaskan kepada apa? Bahwa Umar dahulu mengambil jizyah dari orang-orang Majusi, sedangkan orang-orang Majusi rata-rata penghasilannya haram, namun digunakan oleh Umar untuk keperluan kaum muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau Syekh bin Baz pendapatnya hanya boleh untuk fasilitas-fasilitas umum saja.
di jalan umum dan yang lainnya. Kalau Syekh Utsaimin pendapatnya di sini apa? Tegas, tidak boleh digunakan untuk apapun juga. Buat diberikan fakir miskin ke, untuk fasilitas umum ke, tetap tidak boleh. Alasannya kenapa? Kata Syekh Utsaimin, dalam ayat ini Allah menyuruh tinggalkan. Allah tidak mengatakan gunakan untuk ini, untuk itu dan yang lainnya. Kalaulah itu boleh digunakan untuk hal-hal seperti itu, tentu Allah akan menjelaskannya. Iya. Tapi di sini Allah tidak menjelaskan. Itu pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Faedah yang keenam, minha al-isyarah ila al-hikmah min tahrimir riba wa hiya dzulm. Isyarat kepada hikmah diharamkannya riba. Kenapa riba itu diharamkan, Pak? Itu Allah mengatakan la tadzlimun wa la tudlamun. Yaitu agar kalian tidak menzalimi dan kalian tidak dizalimi. Berarti ya hikmah diharamkannya riba apa? Karena riba itu zalim, Pak. Mengambil harta manusia dengan tanpa hak. Iya. Fa in qala qailun inna ba'dha suwarir riba laisa fihi dhulmun. Jika ada orang berkata begini, tapi ada beberapa macam riba yang tidak ada mengandung kezaliman. Contoh, an yashtariya sa'an minal bur al-jayyid bi sa'ain minar radi yusawiyanihi fil qimah. Contohnya katanya, ada orang yang membeli kurma yang bagus 1 sok, dibayar dengan 2 sok kurma yang jelek, ya, dan sama harganya. Artinya kita pengen kurma yang bagus nih, tapi kita nggak punya kurma yang bagus lagi untuk beli, barter namanya Pak ya. Akhirnya kita beli 1 sok kurma yang bagus dengan 2 sok kurma yang jelek. Iya, kata mereka di situ tidak ada kezaliman sama sekali. Qulna, kita jawab, innal illata idza kanat muntashirah la yumkin dhabtuha fa innal hukma la yantaqidu bi faqdiha. Bahwa illat apabila sifatnya tersebar dan tidak mungkin dibatasi, maka hukumnya itu tidak batal hanya karena hikmahnya tidak ada. Oleh karena itu, ya, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma yang bagus. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat ini yang namanya Bilal, karena Bilal yang membawa kurma yang bagus tersebut. Min aina hadza, dari mana kamu dapatkan kurma yang bagus ini? Kata Bilal, tamrun kana indana radi fabi'tu minhu sa'ain bisa. Itu kami punya kurma-kurma jelek, hai Rasulullah. Maka aku beli 1 sok kurma yang bagus dengan 2 sok kurma yang jelek ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Awwah, ainur riba, la taf'al. Jangan begitu, kata Rasulullah, jangan begitu, itu riba. Jangan kamu lakukan itu. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW memberikan solusi, yaitu kamu jual dulu kurma-kurma buruk kamu dengan dirham. Lalu dengan dirham itu baru kamu beli kurma-kurma yang bagus. Iya. Nah, ini akal Islam. Ternyata Nabi SAW tetap mengatakan itu riba. Walaupun menurut akal kita, kok apa ya zolimnya? Kok kayaknya nggak ada sisi zolimnya kok di situ. Kita katakan, akhi, masalahnya di situ tetap ada ilat ribanya itu. Iya. Karena di situ terdapat padanya ilat riba, dan kaidah mengatakan ilat apabila tersebar tidak bisa dibatasi,
maka pada waktu itu tidak bisa hukumnya batal hanya karena hikmahnya nggak diketahui. Ya. Faedah yang ketujuh min fawaidil ayah, isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, penetapan akan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari mana? Yaitu firman Allah, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Orang yang makan riba itu berarti mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya, Pak. Ngeri, Pak. Ya. Wa minha rahmatullahi subhanahu wa ta'ala bil ibad haitsu arsala ilaihimur rusul. Di antara faedahnya juga yang ke-8, ayat ini menunjukkan akan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah mengirimkan kepada hamba-hambanya para rasul. Li'anna al-uqula la yumkin an tastaqilla bi ma'rifati ma yanfa'uha wa yadhurruha ala wajhi tafsil liqusuriha. Karena akal tidak mungkin berdiri sendiri, Pak, untuk mengetahui apa yang bermanfaat, apa yang bermudarat secara terperinci. Tidak bisa. Innama ta'rifu ala sabil jumlah. Akal hanya bisa mengetahui itu secara global saja. Adapun secara terperinci enggak. Maka Allah kirimkan Rasul untuk menjelaskan secara terperinci hal-hal yang halal, yang haram, yang baik, yang buruk. Dan ini Masya Allah nikmat. Karena bayangkan kalau tanpa diutusnya Nabi dan Rasul, kita tidak akan bisa mengetahui itu. Kita bisa bagaikan binatang ternak, Pak. Iya. Wa minha mura'atul adl fi muamalatin nas ba'dihim ma'a ba'd. Faedah yang ke-9, yaitu wajibnya memperhatikan keadilan dalam bermuamalah. Tidak boleh sama sekali menzolimi manusia. Semua muamalah, jual beli ataupun yang lainnya yang mengandung kezoliman dilarang dalam Islam. Karena menzolimi manusia itu berat dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita masuk ayat berikutnya, ayat 270. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang kepada kamu itu dzu usratin, dia orang susah, ya, mau bayar hutang aja nggak mampu, boro-boro bayar hutang, makan aja nggak, ya, masih susah. Fanadhiratun ila maisarah, maka tangguhkan pembayaran hutangnya itu sampai dia mudah. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalian bersedekah itu memaafkan, udah kamu nggak usah bayar aja, saya udah maafkan. Khairul lakum itu kebaikan buat kamu, lebih baik buat kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ya, Masya Allah, ini akhlak Islam yang luar biasa sekali, Pak. Dari ayat ini kita ambil faidah thubutu rahmatillahi azza wa jal. Ayat ini menunjukkan akan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Pak. Dari mana? Wajhu dzalika annahu aujaba 'ala ad-da'in indharal mu'madin. Wa hadha rahmatun bil mu'sir. Di mana Allah mewajibkan, ya, untuk memberikan kemudahan pembayaran hutang atas orang yang susah. Jadi kalau kita tahu teman kita ini berhutang sama kita dan dia juga memang susah hidupnya, maka Allah mewajibkan, Allah mengatakan fanadhiratun,
Ini perintah, sedangkan perintah itu pada asalnya hukumnya apa, Pak? Wajib. Hendaklah kalian berikan kemudahan, ya undurkan sampai dia punya kemudahan rezeki. Aminah faedah yang kedua, hikmatullahi azza wa jalla bin qisamin nas ila musir wa mu'sir. Hikmah Allah di mana Allah membagi-bagi manusia, Pak. Ada yang mudah, rezekinya banyak, ada yang susah. Ya. Dan itu tentunya, Pak, ujian. Orang kaya itu ujian buat orang miskin. Orang miskin juga ujian untuk orang kaya. Orang kaya ujian buat orang miskin, supaya si miskin itu tidak dengki, ya, tidak istilahnya orang Sunda sirik, bukan syirik besar ya, Pak ya. Ya suka di hatinya itu kedengkian, ya. Orang kaya juga diuji dengan orang miskin agar bersedekah, membantu orang-orang susah dan tidak cuek sama orang-orang yang susah. Maka di sini wa hikmatullahi azza wa jalla hadhihi la yumkin an tastaqima umurul ibad illa biha. Dan ini hikmah Allah yang agung, Pak. Di mana tidak akan lurus urusan hamba kecuali dengan cara seperti ini. Ya. Adanya orang yang kaya, adanya orang yang miskin. Ya, dengan adanya orang kaya, adanya orang miskin, disitulah akan terjadi keseimbangan, Pak. Keseimbangan di dalam Ya, kehidupan. Dengan catatan si kaya memperhatikan si miskin, dan si miskin pun juga, ya, tidak dengki terhadap orang kaya, sehingga terjadi hubungan yang baik antara keduanya. Adapun kemudian si kaya cuek sama si miskin, semakin memperkaya diri, maka yang seperti ini malah menimbulkan Pak? Kepincangan masyarakat, bahkan kegaduhan terkadang. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Walidzalika bada'a syuyu'iyun alladzina yuriduna an yusawu bainan nas yataraja'un al-an." Oleh karena itulah bahkan orang-orang komunis saja, kata beliau, yang ingin supaya manusia itu sama rata, mulai mereka pun juga paham masalah ini. Li'annahum arafu annahu la yumkin an yasluhal ibad illa hadzal khilaf. Karena mereka mulai tahu bahwa tidak mungkin memperbaiki keadaan manusia kecuali dengan adanya perbedaan ini, Pak. Ya. Karena tidak mungkin Allah menjadikan yang satu kaya, yang satu miskin itu tanpa ada hikmah, tanpa ada maslahat, tidak mungkin, Pak. Pasti di sana ada maslahat yang Allah inginkan. Ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya." Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu itu? Kamilah yang membagi-bagi di antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, itu rezeki mereka. Dan kami jadikan sebagian mereka lebih tinggi derajatnya dari sebagian yang lain, supaya sebagian mereka bisa menjadikan yang lainnya sebagai pekerja. Ya, dengan adanya yang satu manajer, yang satu bawahan, kan manfaat jadinya, Pak. Dengan adanya bawahan, adanya atasan, walaupun di Tanah Abang, di atasan itu jual 5 ribuan, Pak. Iya, ada bos, ada orang kaya. Kenapa dengan cara seperti itu terjadi hubungan yang seimbang? Bayangkan kalau semuanya bos semuanya, Pak, siapa yang mau kerja? Manusia kan butuh orang yang kerja. Ada yang kemudian jadi
satpamnya, ada kemudian ada yang jadi OB-nya, ada kemudian yang jadi macam-macam. Dengan cara seperti itulah akhirnya kehidupan manusia berjalan, Pak. Makanya Allah kemudian menyuruh kita untuk qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan mengharapkan kehidupan akhirat saja. Iya. Maka Allah melarang kita berharap-harap, andai saya pengen jadi bos kayak dia, dilarang. Allah mengatakan wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dukum ala ba'd. Janganlah kalian berangan-angan ya terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Qanaah saja dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kamu. Dikasih segitu ya alhamdulillah. Iya. Wa min fawaidil ayah, di antara faidah ayat, wujubu indharil mu'sir, wajibnya memberikan kemudahan kepada orang yang susah, ya, ketika ia berhutang kepada kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan fanadhiratun ila maisarah, hendaklah ditangguhkan sampai dia punya kemudahan. Ya. Fala tajuzu mutalabatuhu biddain, maka tidak boleh memaksa dia bayar hutang dalam keadaan dia tidak mampu. Kadang kan antum malah kirim algojo, Pak. Biar apa? Biar hutang. Kalau memang orangnya memang susah bayar hutang sementara dia mampu sih ya mungkin aja. Lah ini orang yang susah, udah jelas kita tahu orangnya hidupnya susah, kemudian kita paksa dia, kasihan. Iya. Di mana peri kemanusiaan kamu? Di mana rasa kasih sayang? Minha faidah selanjutnya, anal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Bahwa hukum berporos atau mengikuti ilat, di mana apabila ilat ada, hukum ada, dan apabila ilatnya tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Li'annahu lamma kana wujubul inzar mu'allalan bil i'sar, sara mustamirran ila an tazula al-illah. Karena perintah Allah, Pak, untuk menangguhkan pembayar hutang itu ilatnya apa? Ilatnya dia susah. Berarti selama ilat ini masih ada, perintah untuk menangguhkan ada nggak? Tidak. Tetap ada. Iya. Tapi kalau ilatnya tidak ada, maka pada waktu itu hukum pun tidak ada. Iya. Ini kaidah usul fikih ya. Dan ini penting banget, Pak, untuk bisa mengetahui ilat suatu hukum itu penting banget. Sebab ketika kita tahu ya ilatnya, oh ini ilatnya, maka kita akan bisa melihat hal-hal yang lain yang sama ilat dengannya. Dari situlah kemudian kita bisa mengkiaskan. Ya. Kata Syekh Utsaimin, walau anna an-nasa masyaw ala taqwallahi azza wa jalla fi hadzal bab la salimat ahwalun nasu minal masyakil. Kalaulah manusia itu berjalan di atas takwa kepada Allah dalam permasalahan ini, tentu keadaan manusia akan selamat dari berbagai macam problematika. Lakin najidul ghaniyya yumatil. Namun sayangnya, kata beliau, kita dapati orang yang mampu bayar hutang malah nggak mau bayar hutang. Iya, terkadang Pak yang udah ngaji lagi, Pak, dibayar hutang, ditagih hutang, apa jawabnya? Afwan akhi, antum kan saudara saya. Saudara ya saudara, tapi kan masalah muamalah ndak ada istilah kayak gitu, Mas. Ya, manajemen AA, afwan akhi. Ya. Padahal kata Rasulullah SAW, mutlul ghaniyyu zulmun.
Mutlul ghani, orang yang mampu lalu menunda-nunda pembayaran, itu termasuk zolim, Pak. Misal hari H harusnya sudah bayar hutang dan dia mampu sebetulnya, lalu dia bilang nanti aja ya, padahal dia mampu. Satu hari dia undurkan, satu hari dia dapat dosa kezaliman. 2 hari dia undurkan, 2 hari dia dapat dosa kezaliman. Gimana kalau sebulan? Sebulan Anda berbuat zalim, ya akhul Islam. Iya. Allahul musta'an. Faedah yang kelima min fawaidil ayah, fadilatul ibra' minad dain wa annahu sadaqah. Keutamaan membebaskan hutang orang yang susah dan bahwasanya itu termasuk sedekah. Wal ibra' sunnah, membebaskan hutang itu hukumnya sunnah, sedangkan menangguhkan hutang itu wajib. Iya. Yang wajib apa? Menangguhkan sampai dia diberikan oleh Allah kemudahan rezeki. Sedangkan membebaskan itu hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih besar, Pak. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa ada seorang laki-laki, kata Rasulullah di zaman dahulu, yang dia memang suka memberikan hutang kepada orang-orang. Lalu ia berkata kepada pelayannya, coba kamu lihat, kalau ada orang yang susah maafkan saja. Lalu di hari kiamat saat dibangkitkan, Allah bertanya kepada dia, ma'amaluka ya fulan, apa amalmu hai fulan? Maka dia berkata, aku tidak punya amal apa-apa ya Allah. Allah berfirman, tadzakkar, coba ingat-ingat. Dia ingat-ingat, iya aku dulu di dunia suka mengasih hutang ke orang-orang. Lalu aku berkata kepada pelayanku, coba lihat, kalau ada yang susah, maafkan saja, nggak usah dibayar. Maka Allah berfirman, hari ini aku pun maafkan kamu, sebagaimana kamu memaafkan mereka. Masya Allah, ini keutamaannya agung, akhul Islam. Faedah yang keenam, tafadulul a'mal. Amal itu bertingkat-tingkat derajatnya, Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa antasaddaqu khairul lakum, kamu bebaskan hutang mereka itu lebih baik buat kamu. Artinya membebaskan hutang pahalanya lebih baik daripada menangguhkan. Iya. Lebih besar pahalanya. Berarti itu menunjukkan bahwa amal itu apa, Pak? Bertingkat-tingkat. Iya. Wa tafadulul a'mal yastalzimu tafadul 'amil. Perbedaan tingkatan amal menyebabkan perbedaan tingkat derajat pelakunya. Wa annal 'amilina ba'dahum afdal min ba'd. Di mana orang yang beramal juga, Pak, tingkatannya bertingkat-tingkat di sisi Allah berbeda-beda. Wa min fawaidil ayah, faedah selanjutnya yang ketujuh, fadilatul ilm, keutamaan berilmu. Wa annal ilma yahdi sahibahu ilal khair, bahwasanya ilmu itu memberi hidayah pelakunya kepada kebaikan. Karena Allah mengatakan in kuntum ta'lamun, jika kamu berilmu, jika kamu mengetahui. Ya. Kemudian ada sebuah permasalahan di sini, beliau berkata, ini faedah yang ke-8. Wa hal yustafadu minal ayatil karimah anna ibra'al gharim yujzi'u minaz zakah. Apakah bisa diambil faedah dari ayat ini bahwa kalau ada orang yang membebaskan hutang orang susah, itu sudah mencukupi zakat harta? Kalau anna insanan abra'a faqiran thumma qala abra'tu an zakati, ya, kalau misalnya ada seorang insan mengatakan seseorang, ya udahlah saya maafkan aja zakat hutangnya,
sekaligus saya niatkan itu sebagai zakat saja. Kenapa? Alasannya li'anna Allah sama zakat sedekah. Karena kan Allah mengatakan kalau kamu membebaskan hutang, berarti kamu sudah bersedekah. Sedangkan zakat termasuk apa? Sedekah. Kata beliau, fas-sahih min aqwali ahli al-ilm annahu la yujzi. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa itu tidak mencukupi. Iya. Artinya kalau kita bebaskan hutang dengan niat itu sebagai zakat harta, tetap ini tidak mencukupi. Kenapa alasannya? Kata beliau, li'anna Allah azza wa jalla qala, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Karena Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari harta yang halal yang telah kalian usahakan, dari apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini, dan jangan sekalian sengaja mencari-cari harta yang jelek untuk dikeluarkan zakatnya, sementara kalian saja kalau dikasih tidak akan mau mengambilnya kecuali sambil memejamkan mata. Kata beliau, wa ja'lud daini zakatan lil aini hadza min tayammumil khabith li ikhrajihi 'anil thayyib. Adapun kemudian kita memaafkan dah, kamu enggak usah bayar hutang deh, dengan niat kita itu sebagai zakat. Itu sama saja kita mencari yang buruk dari harta, Pak. Sama saja mencari apa? Yang buruk dari apa? Harta. Ya. Li'anna al-'aina mulkun qa'imun biyadil malik yatasarrafu fihi kaifa yasha. Wad-dain alladhi 'ala mu'sir malun talif. Karena harta yang dimiliki oleh seorang kaya itu adalah merupakan harta yang ia bisa gunakan ya gimana saja. Sedangkan harta yang dipinjamkan itu harta yang ya terpakai, dan itu dianggap sama dengan, kata Syekh Utsaimin, harta yang buruk. Maka atas dasar itu, kata Syekh Utsaimin, tidak boleh mencari-cari harta yang buruk untuk dikeluarkan padanya apa? Zakatnya. Memang ini masalah khilafiyah ya. Sebagian ulama lagi mengatakan boleh, nggak masalah. Sebagian yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tidak boleh, dan itu tidak mencukupi. Iya, wallahu a'lam. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, al-khulasah, kesimpulannya, tabayyana mimma dzukira minal ayataini anna al-mu'amalata bid-dain thalathata aqsam. Dari dua ayat menjadi jelas kepada kita bahwa bermuamalah dengan hutang itu ada tiga macam. Al-awwal, yang pertama, an ya'khudha bihi riba, yaitu hutang yang sifatnya mengandung riba, yaitu mengambil keuntungan dari hutang biasanya, Pak. Karena kan para ulama mengatakan kullu dainin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, maka itu apa? Riba hukumnya. Iya. Asani, yang kedua, an yakuna al-madinu mu'siran fala tajuzu mutalabatuhu wa la tulibad dainu minhu hatta yuwassar. Keadaan yang kedua, orang yang berhutang itu susah hidupnya, maka tidak boleh kita menagih hutangnya sampai dia diberikan oleh Allah kemudahan dalam rezeki. Ya. Yang ketiga, an yubri al-mu'sir min dainihi, yaitu dibebaskan orang yang susah ini dari hutangnya, udah nggak usah bayar hutang.
wa hadza a'lal aqsam, maka ini yang paling mulia. Ya. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 281. Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu, dan takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan terhadap apa yang ia lakukan tanpa dizalimi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak, menyuruh kita takut kepada hari tersebut, Pak. Ya. Dan tentunya, Pak, yang takut itu hanya orang-orang yang yakin saja akan adanya hari pembalasan. Adapun orang yang tidak yakin, dia tidak akan pernah takut, Pak. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Min fawaidil ayat, dari ayat ini kita ambil faidah yang pertama, wujubu ittiqa'i hadzal yaumil ladzi huwa yaumul qiyamah. Wajibnya kita takut terhadap hari tersebut, itu hari kiamat, dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena itu masalahnya hari pembalasan, Pak. Kalau dunia kan hari beramal. Kalau akhirat hari apa? Hari pembalasan, tidak ada amal. Maka di akhirat itu adanya rahmat dan keadilan. Kalau di dunia, ya, maka kewajiban kita beramal dan beramal. Wa minha faidah yang kedua, anna taqwa qad tudhafu li ghairillah lakin idza lam takun ala wajhil ibadah fa yuqal ittaqi fulanan aw ittaqi kadza wa hadza fil Qur'an wa sunnah katsir. Faidah selanjutnya, bahwa takwa terkadang dinisbatkan kepada selain Allah. Tapi kata beliau, itu apabila bukan dalam rangka ibadah. Contoh misalnya ittaqi fulanan, ya, takwalah terhadap si fulan, artinya disuruh kita hati-hati terhadap si fulan, bukan artinya kita disuruh beribadah sama si fulan. Maka dalam hal ini dalam Al-Quran dan hadis banyak, Pak. Ya. Contohnya ayat ini, wattaqu yauma, bertakwalah kamu terhadap hari. Nah, bukan artinya kita beribadah kepada apa? Hari. Akan tetapi maksudnya adalah supaya kita menjadikan antara diri kita dengan api neraka tameng ini, Pak. Yang sampai di hari itu kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Wa min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini juga isbatul ba'ts, penetapan akan adanya kebangkitan pada hari kiamat. Karena Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana sekalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Berarti itu menunjukkan akan adanya kebangkitan. Manusia semua akan dibangkitkan dari kubur mereka, Pak. Aminah faidah yang keempat, anna marji'al khalaiq, ya, kullaha ila Allah hukma wa taqdira wa jazaa. Fal marja' kulluhu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa tempat kembalinya seluruh makhluk adalah kepada Allah, baik dalam hukum, ketentuan maupun balasan. Maka semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya
kepada Rabbmu lah dikembalikan, Pak. Maka wajib dikembalikan kepada Allah, baik dalam hukum, ketentuan maupun balasan. Ya. Dan semua akan kembali kepada Allah, manusia itu. Allah yang akan menghakimi manusia nanti pada hari kiamat. Allah yang akan memberikan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, tetap dia akan melihat apa? Balasannya. Antum ngelirik akhwat cantik dan antum anggap sepele itu, tetap nanti di hari kiamat kita dapat balasannya, Pak. Makanya jangan kita menganggap remeh keburukan sekecil apapun. Iya. Waminha, faedah selanjutnya, isbatu qudratillahi azza wa jal, penetapan akan kekuasaan dan kemampuan Allah untuk membangkitkan kembali manusia dari alam kubur. Dan bagi Allah itu mudah sekali. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dari air mani, Pak, menjadi segumpal darah, segumpal daging, jadi manusia, maka bagi Allah sangat lebih mudah lagi untuk membangkitkan manusia yang telah meninggal dunia menjadi hidup kembali. Ya. Makanya Allah mengatakan apa dalam surat Al-Qiyamah itu? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna? Bukankah manusia itu berasal dari air mani yang dipancarkan? Ya. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Lalu kemudian Allah jadikan ia segumpal darah. Lalu Allah ciptakan dan sempurnakan penciptaannya, Pak. Wa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Lalu Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan, lelaki dan wanita. Lalu Allah menutup ayat itu apa? Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta? Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Subhanallah, Allah menegakkan hujah yang sangat masuk di akal tentang kemampuan Allah untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu bahwa Allah mampu menciptakan manusia pertama kali dari saripati air mani. Masa Allah nggak mampu untuk membangkitkan manusia dari alam kubur? Ya. Aminah, faidah selanjutnya, ar-raddu 'alal jabariyah, bantahan terhadap kaum Jabariyah. Ini sering banget nih. Siapa sih kaum Jabariyah itu, Pak? Kaum Jabariyah, ada ingat siapa dia? Mereka firqah yang meyakini bahwa semua sudah takdir dan manusia tidak memiliki kemampuan dan tidak punya pilihan. Iya, ini firqah yang sesat ini, Pak. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wattaqu yauma, takutlah kalian kepada suatu hari, bertakwalah kalian terhadap satu hari. Kita disuruh untuk bertakwa. Berarti itu menunjukkan bahwa manusia punya kemampuan tidak? Manusia punya kemampuan. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Qadariyah yang mengatakan manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Aminah, faedah yang ketujuh, annal insana la yuwaffa yaumal qiyamah illa amaluh. Bahwa manusia itu tidak akan diberikan balasan pada hari kiamat kecuali sebatas apa yang ia amalkan saja. Kenapa? Karena Allah mengatakan summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai apa yang ia lakukan.
Ya. Dan sebagian ulama berhujah dengan ayat ini, berarti semua amal yang kita niatkan pahalanya kepada orang lain tidak akan sampai dan tidak ada manfaatnya. Iya. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, akan tetapi dikecualikan oleh dalil. Ada amalan-amalan yang kalau kita hadiahkan sampai. Contoh misalnya, ya, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh." Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya kewajiban puasa, maka hendaklah dipuasakan oleh walinya. Ya. Demikian pula haji. Boleh dihajikan nggak sama orang lain, Pak, kalau dia tidak mampu? Ya. Ada seorang wanita berkata, "Hai Rasulullah, ya, ibuku itu bernadar mau haji, tapi belum sempat berhaji sampai meninggal dunia. Gimana itu, hai Rasulullah? Apakah boleh aku menghajikannya?" Kata Rasulullah, "Iya, hajikan. Bagaimana kalau ternyata ibumu punya hutang? Kamu wajib tidak membayarkan hutangnya?" Wajib. Demikian hutang Allah lebih layak untuk kamu bayar. Ya. Nah, ini akal Islam. Allahu alam. Sepertinya sudah masuk Isya dan kita buka tanya jawab setelah adzan ya. Nah, bagaimana hukum arisan di mana admin yang mengumpulkan uang mendapatkan bagian dari setiap pengocokan, baik itu ditentukan maupun seikhlasnya? Yang lebih selamat, Pak, adminnya itu bukan peserta arisan, di mana admin itu memang tugasnya untuk menyimpan uang, lalu setiap member peserta ya sepakat semuanya untuk memberikan uang kepada si admin sebagai jasa dia. Ya. Allahu a'lam. Jika harta riba dihalalkan sebelum kita mengetahui hukumnya, setelah kita tahu kita tinggalkan, bagaimana dengan aset yang sebelumnya kita beli sebelum kita mengetahui riba tersebut? Karena kan disebutkan dalam ayat itu, Allah mengatakan apa? Ya, dalam ayat apa namanya yang telah kita sebutkan kemarin itu, Allah mengatakan, "Wa in tubtum fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun." Ya. Jika kalian bertaubat, maka bagi kalian ru'usu amwalikum, ya, ru'us daripada harta kalian, la tadhlimuna wa la tudhlamun, di mana kalian tidak berbuat zalim dan kalian pun apa? Tidak dizalimi. Iya. Di mana waktu itu kita sudah ambil faidah ya dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa sesuatu yang kita belum tahu sebelumnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa dari pembahasannya ayat keberapanya itu, ya, nanti dilihat lagi insyaallah. Apa makna yang tepat dalam bahasa Indonesia dari kata ilat? Itu ilat bahasa Indonesianya apa ya? Alasan pensyariatan. Alasan apa? Pensyariatan. Walaupun para ulama memberikan definisi ilat itu wasfun dhahirun mundhabitun ghairu mulghan. Sifat yang tampak
dan tetap dan tidak ditolak oleh syariat. Jadi sifat yang namanya ilat itu harus memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama apa? Sifat. Yang kedua apa? Tampak. Yang ketiga apa? Tetap, tidak berubah-ubah. Yang keempat apa? Tidak ditolak oleh syariat. Ya. Maka kalau terpenuhi 4 syarat ini, maka terpenuhilah sebagai ilat. Tapi kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dijadikan apa? Ilat. Ya. Saya membangun rumah dengan hasil uangnya pinjaman dari bank dengan persyaratan surat rumah. Hukumnya apa? Pertanyaannya, Pak, antum ketika berhutang itu gimana akadnya? Kalau bank-bank konvensional rata-rata pasti mengandung apa? Riba. Kadang ada sebagian orang mengatakan, kan yang penting saya tidak terlambat, Ustaz. Sebagian orang mengatakan begitu supaya terhindar dari denda. Kan yang menjadi ribanya itu kan karena ada dendanya itu, Pak. Denda keterlambatan. Kalau misalnya terlambat, maka dendanya sekian-sekian. Akhirnya ada orang berkata seperti itu, yang penting ya saya bayarnya tidak terlambat, terhindar dari denda, kan saya nggak ada riba di situ. Jawabnya, antum ketika akad setuju nggak? Pasti antum tanda tangan setuju. Antum terkena laknat. Dan akad yang mengandung riba itu kata Syekh Utsaimin tidak sah. Iya. Ini ngeri, Pak. Jika punya hutang uang kepada ibu kandung dan belum sempat dibayarkan keburu ibu meninggal, bagaimana cara membayarnya nanti jika saya sudah punya uang? Itu jadi waris. Jadi apa? Waris harta peninggalan ibu. Iya. Jadi dibagi-bagikan kepada yang berhak. Ketika si fulan minjem duit ke saya, contohnya 50.000. Lalu dia bilang ke saya, nanti saya bayar 70.000. Termasuk riba enggak? Kalau itu di awal akad, riba. Kalau itu ada di awal akad, itu jelas riba. Dan antum setuju lagi, oh ya nggak apa-apa, lumayan lah. Tapi kalau tidak ada akad itu, kemudian pas dia bayar, ini saya terima kasih buat kamu, saya tambahin deh. Maka ini disebut oleh para ulama dengan husnul wafa. Bagusnya dalam membayar hutang. Yang seperti ini nggak apa-apa, kata Syekh Shalih Fauzan, ya. Allahu a'lam, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.